Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmayanti dari kelas 12 MIPA 2 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sophia Hardaleva dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 1 mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Poin A. Makna beriman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir diartikan sebagai hari penghabisan. Hal ini tercantum di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, ataupun hari pembalasan. Hal ini tercantum di dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir merupakan hari dimulainya kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat diartikan bahwa iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Juga mengakui bahwa di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak. Menurut Al-Quran, hari akhir atau hari kiamat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kiamat sugro atau kecil, dan yang kedua, ada kiamat kubro atau besar. Kiamat sugro merupakan peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sebagaimana dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Poin C. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah menurut ilmu geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar atau kaos katastrop. Setelah diam, maka gas itu akan menjadi dingin. Gas yang berat akan mengendap ke bawah, sedangkan yang ringan akan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar akan mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan lain-lain. Sedangkan bagian tengah masih panas. Kemudian, zat panas tersebut akan bercampur dengan lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi akan semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, baik itu menyala ataupun hancur. Yang kedua adalah menurut teori fisika. Letak matahari adalah 149.597.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari adalah 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya adalah 616 kali 1010 km atau sama dengan 622.160 km.
Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya yaitu 5,7 kali 1027 kalori atau sama dengan 5853,9 kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun dengan panas sekitar 15 juta derajat Celcius. Jika suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang akan berakibat hujan tak akan turun ke bumi. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik, sehingga akan hancurlah bumi ini. Adapun bukti indrawi terjadinya hari akhir, Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Yang pertama, ada peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 72-73. Yang kedua, ada peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya, kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Poin E, periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan-tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka atau akhirat. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, di mana sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, maka terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan merupakan proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian, semua manusia akan digiring dan dikumpulkan ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Yang ketiga adalah buku catatan, di mana setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab merupakan hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil akan dihitung dengan sesama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka pun ikut menjadi saksi. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat An-Nur ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh setiap manusia. Setiap orang akan ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Yang kelima adalah As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang akan sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik dengan surga, di mana setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, maka mereka akan diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hamba-hambanya.
Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 21-24 dan Quran Surat Al-Waqiah ayat 8 sampai dengan 40. Yang kedelapan yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula, sebagaimana kegetiran dan kerasnya siksaan neraka. Hal ini digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 4-7. Selain itu, terdapat juga pokok-pokok keimanan kepada hari akhir, meliputi yang pertama adalah fitnah kubur, di mana hal ini akan terjadi setelah manusia mengakhiri kehidupannya di alam dunia ini. Yang kedua adalah kiamat dan tanda-tandanya, di mana peristiwa hari kiamat akan diawali dengan beberapa tanda yang telah digambarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah kebangkitan. Setelah kiamat tiba, saatnya manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat adalah berkumpul, di mana setelah manusia dibangkitkan, kemudian manusia-manusia tersebut akan dihimpun di padang mahsyar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kelima yaitu perhitungan. Pada masa ini, semua manusia akan menantikan keputusan hakim semesta alam. Yang keenam adalah sirat atau jembatan, di mana setelah selesai hari perhitungan, maka tibalah saatnya manusia diberikan balasan aktivitasnya, kemudian ditentukan jalan yang harus dilalui oleh setiap manusia. Yang ketujuh adalah surga dan neraka, di mana kedua tempat tersebut merupakan tempat balasan bagi manusia sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jika selama di dunia ini selalu melakukan perbuatan yang baik, maka balasannya adalah surga. Namun jika sebaliknya, maka balasannya adalah neraka. Berikutnya ada hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 4 dan hadis riwayat Muslim. Dalam ayat dan hadis tersebut ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Adapun dalam penggalan hadis riwayat Muslim tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Poin G, hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan sesuatu dengan sia-sia belaka, tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dapat dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk selalu beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Terakhir, adapun perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir, diantaranya, yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga,
selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain sebagainya. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Dan yang terakhir, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Baiklah, itu dia penjelasan dari kami mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, bab 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.